إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم. Dan buta, Nabi Yakub namanya. Ketika beliau diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nih lihat, seorang ayah punya kasih sayang. Dia tidak pernah berhitung, walaupun secara hukum udah kelar tugas seorang ayah. Bang Haji Nasir beserta istri udah kelar tanggung jawabnya, karena anak adalah amanah yang Allah titipkan. Ketika Allah ambil udah kelar. Tapi beliau tidak mau menghentikan bukti kasih sayangnya kepada almarhum. Dan inilah naluri seorang ayah. Nabi Yakub diceritakan di dalam Al-Quran begitu bersedih sehingga wabiyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Kedua matanya menjadi putih, buta dia, dan di waktu bersamaan dia sedang menahan amarah akibat ulah saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang mencilakai dia punya anak yang lain yang bernama Yusuf. Walaupun jamaah dalam kitab Ihya diceritain tuh, Imam Ghazali menyampaikan sebuah riwayat bahwa Nabi Yakub ditegur oleh Allah. Wahai Yakub, tahu nggak engkau kenapa kupisahkan engkau dengan anakmu selama puluhan tahun? Atadri lima farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Ente tahu nggak aku pisahkan engkau dengan Yusuf? Kemudian Nabi Yakub menjawab, la ya Rab, tidak ya Rab. Lagi-lagi sebabnya karena sayangnya seorang ayah kepada anak, sehingga membuat dia melakukan apa saja dan mempunyai kekhawatiran yang level tinggi terhadap anaknya. Sama nih Bang Nasir. Anaknya beliau tahu pada saat beliau ngobrol sama saya bahwa anaknya meninggal dalam keadaan berpuasa. Tapi beliau tidak berhenti untuk memanjakan almarhum dengan menggelar majelis haul. Bukannya beliau nggak yakin ini kualitas sayang yang dimiliki seorang ayah, seorang ibu, yang dia tidak pernah berhenti menyayangi anaknya, kendati pun telah tiada. Kalau anak kan kebalikan, apalagi sih bapaknya udah mati, masih hidup aja kadang-kadang kurang open. Betul Pak kagak? Apalagi sih udah kagak ada, masih hidup dia udah kagak longok-longok. Saya rada gemes. Kenapa? Ente punya emak, punya bapak masih hidup, segitu ente punya sibuk, sampai kagak sempet mau membahagiakan kedua orang tua, walaupun sekedar dengan kehadiranmu. Enggak. Bapak ente, emak ente kagak minta duit sama ente. Naluri seorang ayah, naluri seorang ibu, dia cukup melihat anaknya dalam keadaan bahagia, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dilewat-lewatin aja rumah bapaknya, rumah emaknya. Kadang-kadang udah tua tuh bapaknya, emaknya. Saya ketemu, ini kisah nyata, orangnya masih hidup. Emaknya udah tua, rumahnya mungkin cuman beda 10 meter. Udah gitu anak perempuan lagi. Bisa sebulan 2 bulan ngelewatin rumah emaknya, kagak ada kepengen buat mampir, kagak ada kepengen bertanya, bercengkrama dengan seorang wanita yang rahimnya pernah ditumpangin 9 bulan lebih. Saya bilang tuh anak udah kagak sabar pengen lihat emaknya mati.
Ustadz enggak begitu, buktinya masih hidup ente kagak mau tengokin. Nabi Yakub kelewat sayang sama Nabi Yusuf alaihissalam. Saya ingin ceritakan karena dari tadi saya memperhatikan bagaimana Bang Nasir, apalagi pada saat beliau ngundang saya. Kelihatan betul ketika beliau bercerita seakan-akan wajah anaknya ada di pelupuk matanya. Lagi ngobrol, selesai taklim, beliau cerita, udah pengen nangis aja tuh mata beliau. Kan penyakit menular juga tuh menangis Bapak. Penyakit menular, kalau ada orang nangis kita ngelihat bawaannya mau sedih juga. Lah kalau beliau nangis pantas orang anaknya. Saya dengerin cerita terus nangis, lah kan gengsi. Lo cowok maco. Berat badan 106 kilo, makanya saya minta pakai bangku. Saya izin tadi sama Habib, maafin Bib, berat badan saya 106 kilo. Tetapi kenapa terpisahnya Yakub dengan Yusuf? Saya ingin menceritakan bagaimana naluri cinta seorang ayah. Allah yang ceritain dalam Al-Quran. Pada saat anak-anaknya yang lain berusaha meminta kepada ayahnya Yakub untuk diizinkan bermain dengan Yusuf karena punya niat buruk. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ini satu-satunya dalam Al-Quran bacaan ismam yang dia kudu becucu punya mulut kalau kita dulu ngaji. La ta'manna, hurufnya nggak berubah, suaranya nggak berubah, mulutnya doang yang bergerak-bergerak. Allah yang ceritain, anak-anaknya berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak berikan kepercayaan kepada kami untuk bermain dengan Yusuf dan kami akan memberikan kebaikan. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Mohon kirim Yusuf bersama kami untuk bersenang-senang dan bermain, kami akan menjaganya. Ayat lanjutannya bercerita tentang naluri seorang ayah kepada anaknya, kepada anak lelakinya yang bernama Yusuf. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya setiap kali ngebaca nih ayat, kita sekarang jadi bapak ngerasain betapa kita punya cinta sama anak kita. Anak kita yang sekolah, anak kita yang ujian. Waktu masih berlaku ujian nasional, berapa banyak para ibu yang menemani anaknya ujian dengan menahan lapar dari pagi hingga petang hari, dikawal dengan puasa. Waktu ujian nasional yang masih angker-angkernya, itu emak-emaknya pada puasa. Termasuk saya punya bini. Ustadz puasa mah kagak? Kagak. Bini saya aja yang puasa. Emang cinta kepada anak buat emak dibanding sama bapak lebih tinggi emak. Jemaah, tetapi kemudian ini menjadi sebab ditegur Nabi Yakub. Atadri lima farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Ente tahu nggak kenapa kupisahkan antara engkau dengan Yusuf? Ini seorang nabi, Nabi Yakub, tapi dia sebagai seorang ayah, manusia yang juga tak mampu mengendalikan cinta kepada anaknya. Seperti Bang Nasir dan keluarga, beliau punya cinta nggak pada urusan biar kata keluar duit banyak, biar kata ini anak udah dijamin tempatnya, mati dalam keadaan puasa, udah nggak usah diraguin lagi, nggak usah diraguin lagi. Kita ngarep-ngarep bisa meninggal kayak beliau, tapi ntar dah kalau udah tua-tuaan. Kalau sekarang kita ngeri juga. Anak kita masih kecil-kecil.